welcome back to Kantek, Kantin Teknologi, tempat tech entusias kayak gue dan Adi ngumpul dan ngomongin teknologi-teknologi supaya kita semakin bijak gitu ya dalam mengambil keputusan hidup dan termasuk pengayaan diri. Asik. Nah, hari ini kita mau ngobrolin seputar personal wealth nih. Pertanyaan utama di episode ini adalah gimana cara kita mentranslate insight dari emerging tech menjadi action yang bisa membuat kita grow our wealth possibly, sehingga kita nggak wajib so to say kerja sampai sakit-sakitan dan nggak tenang di hari tua, or maybe even to get wealthy sooner gitu ya. Nah, kita jadi pengen banget ngomongin ini karena setelah berapa kali kita ngomongin teknologi yang hype dan trending, kita tuh selalu balik lagi ke pertanyaan, terus apa nih impact-nya bahas emerging technology ini untuk kita? Ujung-ujungnya kalau nggak buat upgrade skill, buat advance our career, ya other side-nya adalah untuk invest atau mengambil itu menjadi intisari-intisari kita yang untuk teman-teman yang suka melihat profil perusahaan dan kemudian membuat the money do the work gitulah ya istilahnya. Nah ini kan our dream goal kita nih, gimana Kantek bisa bermanfaat untuk teman-teman tech entusias yang dengerin. Maka dari itu di episode kita kali ini kita pengen menyamakan persepsi dulu nih tentang pengayaan diri sebelum kita bahas teknologi lain yang seru-seru dan mencoba untuk mengaplikasikannya. Yep. Nah ini segue ke guest kita nih. Kali ini kita mau ngobrol sama temen kita yang cocok banget buat bahas ini. Hopefully, ya Vin ya. Seorang VP di perusahaan game yang pernah jadi CFO juga di Sam Company. Halo Vin. Yuk. Apa kabar? Baik. Baik, thank you Kak Marvin. Ya. Alhamdulillah. Enggak sih, gue enggak sebenarnya kan lagi bengek sok-sok sehat. Menuju sehat kalau gitu. Menuju sehat. Mungkin boleh ceritain sedikit pengalaman lu Vin. Anything you'd like to add biar audiens kita semakin kenal gitu sama guest kita kali ini. Oke, halo teman-teman Kantek. Jadi kenalin, nama gue Marvin. Jadi sebenarnya brief background dari gue adalah gue sekarang itu lagi ngerjain, lagi kerja di salah satu game company, gitu kan. Dulu sebenarnya ini gue join dari game company ini tuh dari awal banget, di mana game company ini tuh di build sama 18 founder, anak-anak teman-teman di ITB. Gue join waktu dulu sebagai product manager yang sama sekali nggak tahu tentang industri game, tapi berbekal dengan pendidikan gue yang dulu di ITB-nya adalah business management gitu kan, dipercayai untuk memperbesar bisnisnya perusahaan game ini, kurang lebih kayak gitu. Fast forward sedikit, mungkin udah jadi product manager, ngurusin bisnisnya, sempat juga jadi CFO-nya untuk bantuin fundraising waktu itu. Terus setelah fundraising berjalan, ceritanya udah ada duit lagi nih, gitu kan? Duitnya makin banyak, balik lagi ke bisnis lagi, gitu kan? Gimana caranya si duit ini tambah banyak lagi, kurang lebih kayak gitu. Jadi backgroundnya mix of business and finance, dan juga memang masuk ke entertainment industry ya, berhubungan dengan ini dengan game, kurang lebih gitulah background gua. Interesting. ITB. Yeah. Alumni banget nih. Iya. Nah itu guest kita Marvin. Nah diskusinya bakal lebih mengarah ke earning dan grow income, terus inflation hedging investment sama growth and risky investment. Tapi ya kita nggak pengen fokus ke actual financial advice. Jadi kayak stok ini, stok itu gitu. Persentasenya berapa soal investment gitu. Tapi lebih ke bagaimana caranya kita nge-evaluate sebuah perusahaan, terutama perusahaan tech ya dalam konteks ini, apakah perusahaan itu sehat gitu dari sudut pandang employee, pencari kerja, atau ya seorang profesional, dan dari sudut pandang orang yang potensial bisa jadi investor gitu. Yes. So with that introduction aside and the bridging mengenai topik utama kita, pertanyaan pertamanya nih Kak, mungkin kita bisa align dulu mengenai definition ya. Definition wealth itu sendiri.
Ada teman kita yang mendefine wealth itu menurut dia artinya kemampuan membeli atau buying power seseorang dengan aset yang dia miliki, bukan dari utang, yang mana utang itu creates liability. Jadi buying power dan aset secara umum karena uang sendiri nilainya tergerus terus karena inflasi. Itu definisi tim podcaster kita, asik. Tapi kalau definisi gue sendiri, gue tuh selalu mengambil angle-angle anak layman Kak kalau di podcast kita nih. Gue selalu anak-anak gitu lah. Nah, kalau Apa buat tuh? anak-anak yang kayak nggak ngerti gitu, kayak gimana? Nah, kalau buat gue wealth itu kayak ya udah kekayaan gue, istilahnya secara literal aja ya, duit, bisa jadi saham, bisa jadi apapun itu yang gue punya, bisa jadi rumah, bisa jadi apapun. Nah itu definisi gue. Nah kalau untuk seorang Kak Marvin, definisi wealth, personal wealth itu apa? Oke, mungkin ini karena buat teman-teman Kantek yang sangat antusias dengan teknologi gitu ya, gue mungkin coba bantu nge-share wawasan gue dari sudut pandang ekonomi mungkin kan, keilmuannya ekonomi. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang yang namanya wealth itu kan sebenarnya bahasa Indonesianya makmur, kemakmuran gitu kan, wealth itu kan. Nah kalau misalnya gue balik lagi ke zaman kita di SMA mungkin sempat belajar yang namanya ekonomi. Kalau misalnya anak IPS, anak-anak IPA pasti baru bakal lagi gitu kan. Dapat tahu gue yang gitu. Di kelas 1 dapat IPS dikit. Jadi yang namanya term kemakmuran itu adalah penyaluran resource atau penyaluran istilahnya kayak sumber daya di mana itu dibutuhkan gitu kan. Jadi si sumber daya ini available di mana itu dibutuhkan sebenarnya. Itu adalah makmur. Jadi pada saat kita membutuhkan suatu sumber daya, itu available. Pada saat kita membutuhkan ini untuk melakukan, misalnya untuk memeratakan pendidikan, sumber daya kita punya sumber daya yang cukup, misalnya tenaga guru untuk disebarluaskan gitu kan. Itu namanya makmur gitu loh. Nah, ditranslate ke sana, gue mungkin punya ke personal gitu. Itu kan levelnya udah negara atau society gitu ya. Kalau misalnya kita translate ke personal itu sebenarnya makmur itu apa sih? Menurut gue makmur itu nggak melulu harus kayak uang sebanyak-banyaknya gitu. Yang namanya makmur adalah kalau dari sudut pandang personal gue itu kita punya option untuk melakukan apa yang kita mau pada saat sekarang. Jadi belum tentu yang namanya apa yang kita mau lakukan itu sekarang harus kita lakukan gitu kan. Mungkin gue mau melakukan ini itu di masa depan. Misalnya contoh buat yang masih lajang gitu kan, gue mau merit 3 tahun lagi gitu kan. Nah, yang namanya makmur itu adalah availability dari sumber daya kita untuk melakukan hal itu 3 tahun lagi, nggak harus sekarang gitu. Atau kalau misalnya mau sekarang, gue mau pindah kerja ke tempat perusahaan startup yang lagi hype gitu kan di bulan depan gitu kan, dan ternyata kemampuan gua gitu kan, kemampuan gua maksudnya dari sisi skill, dari sisi knowledge, dari sisi networknya gitu kan, plus dari sisi finansialnya ternyata just in case kalau misalnya gua harus transisi ini berhenti kerja dulu, itu gua punya. Nah, ya jadi menurut gua yang namanya definisi wealth itu ya kayak gitu di mana orang itu bisa melakukan sesuatu yang dia pengenin, punya sumber daya yang cukup, kurang lebih kayak nggak harus berlebihan. That's a very good perspective to see and define wealth ya. Bisa jadi ada rumusnya, ada kayak want, ketika lo mau sesuatu di saat itu, udah ada resource-nya. Jadi rumusnya adalah available resource in the right time. Then that's your definition of wealth gitu kan, at least. Iya, of course. Karena kalau misalnya lu bilangnya adalah wealth is kekayaan adalah uang yang ditranslate ke numbers gitu kan. Numbers of money itu kan sekarang nggak ada ujungnya gitu ya, hampir infinity gitu. Lu bisa mengambil jumlah uang yang beredar di muka dunia di dunia ini gitu dan masih berasa kurang gitu. Dan menurut gue itu bukan wealth sih. Ini menarik juga Kak. Soalnya tadi mention resource, adanya
ketersediaannya resource di waktu lu menginginkan sesuatu. Terus lu juga mention ada wealth itu belum tentu dalam bentuk finance, ada juga dalam bentuk knowledge, ada ilmu, wawasan, dan bahkan koneksi itu juga bisa jadi satu parameter-parameter lain dalam mendefine personal wealth. Nah, jadi definisi personal wealth kita ini jadi lebih luas ya, dan ini menarik dan masuk juga nih ke dalam apa yang kita coba sampaikan melalui Kantek asik. Nah, menurut lo Kak, apa aja sih yang dibutuhkan untuk mengembangkan personal wealth kita? Maybe kalau mungkin respectively to each category of wealth yang tadi Kak Marvin define, dan later specifically kita at the rest session of this episode kita define yang finance-nya lebih dalam. Oke, ya. Jadi kalau misalnya tadi untuk mengembangkan personal wealth ini, karena tadi dimensinya ternyata banyak gitu ya. Dimensinya nggak cuma uang aja, tapi ternyata dimensinya juga bisa yang namanya connection, atau dimensinya juga ternyata bisa yang namanya knowledge atau skill gitu kan. Untuk yang dibutuhkan itu menurut gue awal-awal tuh selalu mindset gitu loh. Mindset dimana kalau misalnya ini memang sangat membosankan kalau bisa kita bilang investlah dari leher ke atas gitu kan. Itu adalah ya investlah di otak lu sebanyak-banyaknya gitu kan. Ya ini memang terdengar sangat klise gitu ya. Tapi wisdom kita harus mengalokasikan sumber daya kita ke suatu tempat itu gitu kan. Yaitu berdasarkan dari pengetahuan kita kan. We do what we know, gitu kan? We know what we know, sama we know what we don't know. Kita semakin perkecil hal-hal yang we don't know that we don't know. Kurang lebih kayak gitulah. Ya. Perkecil uncertainty lah ya. Betul, perkecil uncertainty. Semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita belajar dari orang lain juga, ya semakin tahu juga kita tuh harus apa yang kita ambil buat diri kita sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya ini terdengar konseptual, gue mungkin share dari prinsipal gue, gimana gue melihat personal wealth gue gitu kan. Menurut gue, yang namanya personal wealth itu ngelihatnya itu apapun sifat wealth-nya, mau itu tadi knowledge, connection, atau uang gitu ya, itu tuh selalu ada dalam beberapa tahap. Beberapa tahap ini selalu relevan seiring dengan bertambahnya umur kita. Gitu kan. Jadi fase pertama adalah selalu yang namanya accumulate. Jadi wealth ini pertama accumulate. Kalau misalnya gua supaya lebih simpel ya, kita anggap aja kayak tabungan deh, tabungan kita gitu ya, atau aset kita gitu kan. Ini monetary gitu, financial asset. Selalu di awal-awal itu kita dibilangnya adalah accumulate. Accumulate itu ya kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya si aset kita ini kumpulkan terus taruh di satu tempat gitu kan. Nah, dikumpulkan ini caranya ya bisa berbagai macam, dengan side hustle lah, dengan ketemu banyak orang lah, dengan belajar dari orang lain lah gitu kan. Atau kalau misalnya kalau dari financial itu kita kerja terus kita kumpulin income, istilahnya jangan besar pasar daripada tiang. Perbanyaklah income kita, terus expense-nya itu ya kita modest aja deh gitu kan, rata-rata. Sisanya kita save. Nah, dari awal ini karena kita nggak punya apa-apa, pertama-tama adalah fasenya accumulate. Udah accumulate, yang kedua adalah jangan lupa di grow. Kita udah punya tabungan ini kita grow. Grow itu bisa dengan kita melakukan sendiri, kita effort sendiri untuk nge-grow itu, atau kita taruh di satu tempat supaya si aset ini bisa grow over time, gitu kan? Ya. Nah, setelah di grow gitu, yang ketiga adalah preserve. Jangan lupa namanya orang lama-lama makin berumur gitu kan. Yang namanya aset ini itu kita nggak punya lagi energi, nggak punya lagi capability untuk terus accumulate dan terus grow gitu kan. Kalau kita lama-lama nanti udah tua gitu kan, energi kita makin sedikit, ya kita udah cukup ngumpulin banyak, ya saatnya di preserve. Preserve ini harapannya adalah bisa bertahan sampai kita tua nanti, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi si aset ini masih bisa ada gitu kan. Yang terakhir, jangan lupa udah setelah itu adalah di share. Karena kita udah keluar dari dunia ini, ya buat apa lagi yang namanya yang kayak gitu. Option kita udah terbatas sama yang namanya umur gitu kan. Everyone will die.
sooner or later gitu kan. Ya jadi jangan lupa di-share, either itu asetnya di-share ke orang lain gitu kan, ke orang yang lebih membutuhkan atau ke keturunan kita, either itu connection kita share, either knowledge kita juga kita share ke orang lain. Nah, menurut gua 4 fase ini gitu kan selalu relevan di manapun, di dimensi apapun wealth kita menurut gua. Ya, jadi untuk mengembangkan si personal wealth di dimensi knowledge, skill, network, and finance, 4 tahap tadi, accumulate, grow, reserve, and share ini selalu applicable dan harus ada di mindset kita yang jadi kunci utama yang tadi Kak Marvin sebut ya. Ya, dan ini selalu kita lakukan di saat yang bersamaan gitu loh. Kalau misalnya ada kesempatan untuk accumulate, ada kesempatan untuk grow, kesempatan untuk preserve, ada kesempatan untuk share. Tapi kebanyakan semakin tua kita, umur kita, itu semakin besar proporsi ke yang preserve dan share-nya. Semakin muda, kita semakin besar proporsi accumulate dan grow-nya. Tadi lo mau nanya sesuatu ya? Oh, enggak. Oke, jadi jawabannya sharingnya Kak Marvin ini benar udah sejalan dan bisa langsung kita bridging untuk deep dive tentang how partnya di dimensi finance mungkin ya. Kenapa langsung ke finance ya basically karena we have Kak Marvin yang backgroundnya talk chair untuk kita tanya-tanyain perihal ini. Kalau perihal knowledge, skill, network, kita mungkin nanti akan mengundang guest yang lain ya kan. Nah, biar fokus. Nah, jadi kalau mengembangkan or accumulate, mengembangkan, mengumpulkan, menumbuhkan dan sharing and serve our wealth tadi di finance, pertamanya kan stepnya accumulate nih Kak. Dan mungkin yang buat orang-orang kan ya nyari kerja sebagai employee-nya gitu kan, atau maybe making their own or whatnot. Tapi basically kalau gue sih sebagai si anak layman hahoh tadi belum berpikiran untuk membuka my own side hustle, gue akan mikirnya langsung oke, gue mau kerja di mana nih gue bisa kerja yang oke gitu kan. Dan dalam konteks ini di teknologi, gue pengen dong kerja di perusahaan teknologi yang oke gitu kan. Nah menurut Kak Marvin nih sebagai eksekutif di perusahaan teknologi, gimana sih cara kita tuh mengevaluasi sebuah perusahaan dari sisi gue sebagai layman employee ini nyari tempat berkarir gitu yang oke. Menurut Marvin dengan konteks perkembangan teknologi ini sehingga ada banyak opportunity, gimana cara kita milih itu supaya bisa mengembangkan karir secara signifikan? Waduh, ini pertanyaannya jadi setengah career counseling jadinya. Part of wealth kan, part of kemakmuran. Part of kemakmuran, benar. Jadi kalau misalnya orang kerja gitu ya, orang kerja tadi ya yang namanya orang kerja kan pastinya kan dia expect-nya source of wealth-nya itu kan dari income-nya itu dari gaji ya istilahnya, atau misalnya dari stable monthly reward lah kalau misalnya kita bilang. Nah, tinggal pertanyaannya adalah perusahaan ini seberapa stable untuk bisa kasih kita sebagai pekerja income yang bisa kita accumulate gitulah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalnya sebenarnya kalau ngelihat kayak gitu ya, nggak ada ilmu yang kayak talk chair gitu sih untuk kita ngelihat bahwa oh ya perusahaan ini pasti bertahan selama gua mau accumulate wealth gitu. Nobody knows. Apalagi startup yang industrinya belum mature gitu kan, masih banyak yang nggak bisa kita cari tahu gitu, banyak informasi yang nggak easily accessible gitu. Tapi still we have to evaluate. Nah kalau gitu, sorry. Gimana? Ya. So, pertanyaan dulu. Ya, kalau gitu gimana caranya misalnya, itu kan jadi basically tadi Kak Marvin bilang kalau buat jadi employee aja untuk kerja di suatu perusahaan teknologi, nggak ada rumus yang rigid gitu ya. Jadi lebih ke kayak pakai feeling aja mana yang sesuai sama panggilan gitu kah? Oh enggak. Gue nggak
gue nggak bilang bahwa kalau misalnya lo harus pilih company mana untuk accumulate wealth itu pakai filenya kayaknya dia bagus gitu loh. Nggak kayak gitu. Sebenarnya Jadi kalau gimana? yang kayak gini, yang lo kalau misalnya cari kerja gitu kan, cari kerjanya apalagi sekarang ke zamannya teknologi dan startup yang sangat cepat ya pace-nya gitu ya. Sebenarnya transparansi informasi itu just simple nanya aja ke apa namanya employer-nya kita gitu kan. Employer kita kalau misalnya dia memang startup dan kebanyakan teknologi startup tinggal dibilang aja yang namanya apa namanya cash flow-nya mereka itu bisa tahan selama berapa lama. Is that okay to ask in the beginning gitu Kak? So why not? Itu kan hubungannya adalah just simple question yang kita bilang bahwa gue pengen tahu, gue tahu mimpi startup ini itu align dengan gue dan gue merasa gue bisa grow di sini gitu kan. Tapi karena gue di sini sifatnya adalah employee dan gue itu cuma bisa accumulate income gue dari stable monthly reward gitu kan. Gue pengen tahu bahwa ini cukup resikonya itu worth it buat gue nggak? Apakah ini terlalu cepat buat gue? Misalnya kayak, oh ya runway cash kita cuma 3 bulan gitu. Berarti gue diterima sekarang 3 bulan lagi mungkin gue either apa namanya udah harus cari kerja lah di tempat lain gitu. Atau gue mulai start side hustle gue nih gitu kan. Ya itu just sesimpel nanya being transparent aja sih gitu kan. Ya why not gitu kan. Nggak ada salahnya. Ya mostly semua startup juga kalau sekarang startup karena financial record-nya itu nggak available dan banyak menurut gue data-datanya itu ya dipersiapkan untuk calon investor supaya mereka terlihat seksi gitu ya. Ya banyak kalau lo cari di online gitu ya banyak yang rancu malah jadi bias gitu kan bahwa oh ya perusahaan ini bagus nih gitu kan. Jadi yang paling simpel adalah tanya ke yang hire kita bilang berapa lama runway-nya kalian gitu kan. Maka menurut gua ini adalah kesempatan yang worth to try gitu kan. Ini dari sisi finansial ya. Toh dari sisi finansial lihatnya adalah oh prospek nggak gitu. Misalnya dia bilang runway gua 12 bulan. Balikin lagi ke kita gitu kan. 12 bulan itu menurut kita cukup nggak untuk apa namanya sifatnya adalah cukup stable nggak buat kita atau ternyata 12 bulan ini terlalu lama kah? Oh buat gue sih join ke startup yang runway-nya 6 bulan aja gue udah oke gitu kan. Gue udah punya skill yang cukup transferable ke berbagai tempat dan demand-nya cukup tinggi. Jadi ya menurut gue nggak masalah gitu kan. Atau ternyata 12 bulan terlalu cepat gitu kan. Gue harus belajar dulu nih apa yang gue ketinggalan. Ternyata join ke sini aja gue udah hoki banget karena ini adalah opportunity gue untuk upgrade knowledge gue. Lebih kayak gitu. That simple question sebenarnya juga bisa jadi filter recruiter yang mau menjawab aja itu menurut gue udah poin plus buat mereka ya. Dari sudut pandang misal kita mau cari-cari ya a new place to work gitu kan. Mereka transparan jawab mau dijawab 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan itu aja udah nilai plus sebenarnya. Setelah itu ya dibalikin lagi ke diri sendiri berarti ya, Vin ya. Seberapa gede menurut kita potensial yang bakal kita dapat setelah kita ya 6 bulan di sana, 12 bulan di sana. Dan itu kan satu pertanyaan soal runway. Ya mungkin kalau misalnya kita nanya lagi fundraising nggak atau how's the progress in layman terms buat fundraising kalian, karena kalian startup nih pasti gitu, lagi fundraising nggak? Itu kalau kita nanya soal fundraising, menurut lu gimana? Menurut gua, kalau misalnya kita langsung nanya kayak, lu lagi fundraising nggak? Gitu kan. Itu kayak apa ya? Menurut gua kita tuh kayak langsung jump to conclusion gitu loh, dimana bahwa perusahaan itu butuh uang tambahan dari investor. Gitu. Menurut gua itu terlalu cepat ya, karena yang namanya perusahaan startup itu kan again yang namanya perusahaan itu dia sumber dananya itu dari 3 menurut simpelnya adalah gimana perusahaan ini bisa bergerak itu cuma dari 3 sebenarnya sumber of fund-nya. Yang pertama adalah dari saham atau kepemilikan gitu, dari equity kita bilangnya adalah equity ini bisa dari modalnya founder, bisa dari investor gitu kan, atau misalnya dari
pamannya founder yang pinjemin duit gitu kan, nih pakai dulu aja gitu kan, ya, anggap duit tidur gitu kan, dititipin gitu kan. Yang kedua adalah dari utang bank, dari utang, nggak cuma dari bank, istilahnya ya utang ini bisa dari berbagai macam lah, gitu kan. Ini dapat dana juga. Yang ketiga adalah sebenarnya yang paling semua orang harapkan adalah dari revenue, dari penghasilan, which is source of fund itu dari customer gitu loh. Nah sekarang tinggal lihat aja dari mereka itu sekarang fokusnya source of fund-nya mau dari mana gitu kan. Kalau misalnya dia bilang kita mau bootstrapping gitu kan, dana dari equity-nya kita nggak bakal tambah lagi, tapi kita bakal bootstrapping dana perusahaan ini tergantung sama revenue-nya perusahaan. Oh ya berarti source of fund-nya dari revenue kan, udah jelas gitu. Oh berarti apakah gue bisa kasih impact ke mereka untuk increasing their revenue langsung? Atau ternyata mereka bilang revenue belum jadi fokus buat kita masih building our product, masih coba cari titik istilahnya apa ya, product market fit-nya gitu kan. Kita mungkin butuh pendanaan. Nah pendanaannya ini kan bisa dari macam-macam juga tadi, bisa dari investor, dari equity, atau dari utang misalnya. Utang itu bisa juga dari utang ini loh, bisa dari utang supplier atau customer juga loh. Jadi misalnya startup startup sayur gitu ya, jualan sayur di pasar gitu kan bisa juga diutangannya dari supplier. Barangnya taruh dulu ya di gua bayarnya 2 bulan lagi gitu. Terus kita dulu bisa juga kan? Itu kan utang, dapat dananya dari utang. Ya, instead of langsung nembak soal lu lagi fundraising atau enggak, lebih ke mungkin ya nanya what is the source of fund buat funding company ini, atau gimana mereka berencana untuk ya create revenue mungkin ya. Ya, jadi lebih nanya adalah oke, runway kalian berapa lama lagi gitu kan? Berapa panjang runway kalian? Terus untuk memperpanjang runway ini, kalian rencananya itu apa? Gitu kan? That's a good way, ya. Simpel aja, 2 pertanyaan itu ngelihat bahwa oh ya, gue cocok nggak masuk ke join ke timnya kalian? Terus ya gue cocok nggak, terus company startup ini bisa beneran membiayai gue nggak selama beberapa bulan ke depan gitu ya. Pastilah, passion is one more thing. Tapi kalau misalnya perut nggak diisi, ya passion itu akan dikesampingkan kan. Iya. Oke. Itu dari sisi gue yang mau mendaftar kerja dan sedang mengevaluasi perusahaan teknologi baik yang sudah mature maupun yang masih jadi startup gitu kan. Gimana cara mengevaluasinya. Tapi kalau ada pertanyaan lainnya, misalnya ada orang yang kayak pengen oke, gue lagi di tahap accumulate my earnings, tapi gue nggak mau jadi employee, I wanna be my own boss gitu kan. Terus dia mau accumulate earnings-nya ini dengan menciptakan sendiri lapangan pekerjaan dengan mengambil teknologi yang ada nih, layaknya perusahaannya Kak Marvin beberapa tahun lalu melihat teknologi gaming, terus menciptakan startup ini. Itu dulu anggaplah aku nih sekarang ya. Sekarang gue mau jadi si orang ini yang mau jadi si entrepreneur ini. Founder. Gimana sih cara gue tuh mengevaluate teknologi atau my business idea bahwa this too can work gitu, instead of just hajar maju atau waste my time and resources. Passion tapi sebenarnya nggak visible gitu kan. What would you advise to the aspiring entrepreneur di teknologi? Oke. Sekarang kalau misalnya kayak gitu, istilahnya kayak apa ya? Si mejanya tuh dibalik gitu kan. Mejanya tuh anggaplah kalau misalnya tadi kita itu mejanya adalah ngomong sama orang yang buka company-nya gitu kan. Kayaknya dibalik. Kalau kita yang jadi punya company-nya gitu kan, hal apa yang perlu kita perhatiin gitu kan. Artinya tadi jawabannya yang pertama adalah kalau misalnya kita mau hire orang lain, kita udah harus siap-siap tuh ditanya 2 pertanyaan tadi itu kan. Runway itu berapa lama? Terus lo berencana untuk panjangin runway ini dengan kayak gimana gitu kan. Nah ini pasti udah harus ada dalam pikiran kita bahwa ya yang namanya kalau kita mulai dengan side hustle ini gitu kan, nggak usah kasih tahu ke orang lain, tapi buat personal kita juga kita harus bisa jawab itu gitu loh. Kita harus bisa jawab, kalau seandainya gua
mengalokasikan sumber daya gue, which is di sini adalah waktu dan knowledge gue untuk melakukan hal ini, side hustle gue ini gitu kan, kira-kira gue punya runway berapa lama gitu kan, which is balik lagi kocek-kocek tabungan kita gitu kan, artinya kan kita nggak di-expect dapat income yang stabil yang tadinya kerja gitu kan, sekarang kita stop kerjanya, kita coba building this gitu kan, berapa lama sih kita bisa keep doing this gitu kan, in this situation, artinya runway buat diri kita sendiri itu berapa lama gitu. Nggak usah ngomongin tentang hiring orang lain dulu deh, anggap aja kita itu self-employed dulu, sendiri dulu aja ngerjainnya gitu kan, berapa lama runway-nya, dan gimana rencana kita untuk ngepanjangin si runway ini, which is balik lagi ujung-ujungnya pasti harus ada tabungan dulu kan, jadi nggak purely accumulate, tapi ada tabungan kita yang bisa kita grow, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu dari sisi finansial ya. Dari sisi finansial pastinya kita harus punya buffer di mana ini kita bisa terus menjalani ini selama kita masih mau fokus ini gitu. Terus yang kedua adalah pasti ngelihat dari sisi marketnya kan. Jadi jawabannya adalah pertanyaan yang kita mau breakdown adalah oke, kita mungkin udah tahu yang namanya runway kita berapa lama. Lihat aja dari tiap bulan kita habis duit berapa buat hidup sebagaimana mestinya lifestyle kita gitu kan. Terus lihat juga jumlah tabungan kita. Jumlah tabungan dibagi sama monthly expense, ya udah itu adalah runway kita. Runway. Ini masuk nggak apa namanya tabungan teman yang bersedia dipinjemin sama kita? Nah kalau itu bisa juga sih. Bisa juga sih. Karena tadi balik lagi soal source of fund sebenarnya nggak cuma si investment dari diri sendiri kan sebenarnya. Iya, itu gue mau relate ke situ. But anyways, it's just a intermezzo. Lanjut, abis itu udah runway. Bisa, tapi kalau misalnya mereka udah nge-lock willing limau ya, jangan sampai lu menganggap bahwa iya. Bisa nih nanti ya. Gitu belum gitu. Temannya hilang. Dodol sih kalau gitu. Ya, jadi di make sure dulu tuh. Jadi untuk menjawab pertanyaan kedua adalah gimana cara kita memperpanjang runway kita gitu kan. Bisnis itu udah comes with business plan biasanya. Udah business plan. Nggak usah ribet-ribet deh. Business plan itu apa sih? Kita tuh mau offer value apa sih? Dan ke siapa? Sebenarnya dua pertanyaan itu aja dijawabnya. Kita tuh mau offer apaan? Value apaan? Gitu kan. Ke siapa? Sesimpel nggak usah ngomongin teknologi deh gitu kan. Kalau misalnya kita ngomongin tukang gorengan di depan kampus gitu kan, itu aja udah bisa jawab dua pertanyaan itu gitu kan. Gua mau nawarin gorengan ke anak-anak kampus yang sore-sore mau pulang lapar tapi bingung mau makan apa. Nah udah jelas gitu kan. Udah bisa menjawab dua pertanyaan itu nggak usah teknologi loh. Itu tukang gorengan aja udah bisa jawab pertanyaan itu. Gitu. Ya. Terus kalau ada teknologi, Jadi kalau misalnya ada teknologinya, ya kita lihat bahwa si value-nya ini kan hubungannya berarti sama sesuatu teknologi yang banyak dibutuhkan orang, banyak dipakai orang. Nah ini udah luas banget nih, bisa kemana-mana ngomongnya gitu kan. Kalau misalnya sekarang lagi ngetrend misalnya, mau dari decentralized ekonomi, misalnya Web3 misalnya, atau misalnya metaverse gitu kan, atau misalnya nggak usah jauh-jauh deh, kalau zaman dulu ya buat teknologi waktu zaman gue kuliah yang gue mikirin adalah gue jualan pulsa online gitu kan. Jadi kalau misalnya ada temen gue, dibandingkan temen gue beli pulsa itu harus keluar kampus ke warung gitu kan, dia cukup manggil gue, Vin pulsa dong 10.000. Ingat ya, ini konteks waktunya adalah waktu zaman WhatsApp itu belum populer gitu kan, e-commerce itu belum ada gitu, dimana orang itu harus ke warung depan kampus dulu untuk beli pulsa gitu. Dan idenya adalah itu, offer aksesibilitas buat beli pulsa ke teman-teman kampus yang kekerem di dalam lingkungan kampus gitu kan. Teknologi mengikuti gitu. So dengan contoh itu sebenarnya jawaban dari kayak gimana sih cara gue yang mau jadi entrepreneur dan menggunakan teknologi jadi
core-nya bisnis gue. Jadi dengan kata lain gue harus bisa find a way gimana cara make si teknologi itu supaya ada added value-nya ke yang orang yang mau gue serve, intinya gitu kan. Dan berarti berarti harus tahu juga dong teknologinya itu kekurangannya apa, kelebihannya apa, kita bisa utilisasi di apa gitu ya berarti. Terutama kalau mau self-employ. Apa? Terutama kalau mau self-employ, kalau enggak sebenarnya bisa di-offload ke orang lain, benar nggak sih? Betul. Oke. Menurut gue not necessarily juga. Kalau misalnya kita cuma tahu konsep teknologinya aja dan kita coba dulu gitu kan. Kita coba dulu. Kita nggak usah tahu dulu semua. Ya kita terjun dulu aja. Nanti baru ketahuan bahwa oh ini jeleknya apa, ini bagusnya apa juga ya nggak apa-apa. Karena tadi kita udah bisa jawab pertanyaan nomor 1 dulu. Runway-nya berapa lama? Kita cari tahunya harus berapa lama. Ya. Oh itu dulu ya. Always. Oh, runway ini jadi kata kunci di tahap awal untuk accumulate nih berarti ya. What's interesting? Jadi, what's the first thing to think to have in mind kalau lo mau mulai sesuatu #runway ya. #mindset #runway. Oke. So itu ceritanya kita udah ngomongin bagian awal dari growing our or apa ya ini the whole step of mengembangkan wealth. Kita bahas barusan dari accumulate step-nya or phase. Si earnings lah gitu. Si earnings, yes. Si earnings. Nah, tadi kita udah bahas tentang accumulating wealth pakai metode super konvensional kita yang bekerja gitu. Either ya kita jadi employee atau employer gitu. We do the work. Sekarang kita pengen ngobrol sama Marvin tentang cara kedua nih, ketika kita ingin mengembangkan kemakmuran kita dengan lebih baik dan lebih cepat, where the money do the work, yaitu dengan investment. Tapi disclaimer, meskipun getting rich quickly via stock investment hard ya, tapi kayaknya udah public knowledge bahwa ya instrumen buat investment itu ada banyak, terus beragam juga gitu si resikonya gitu, resiko dan returnnya gitu. Ya dengan kata lain, if you do it the right way, ya tetap bisa jadi something yang bakalan bantu kita grow our wealth gitu. Nah pertanyaannya, gimana cara melakukan evaluasi yang baik ketika kita mau invest ke perusahaan tertentu gitu. Ke sesuatu lah gitu mungkin. Sesuatu, oke. Ya, nggak harus sebenarnya nggak harus ke perusahaan. Benar. Karena yang namanya tadi financial wealth itu kita bisa taruh di instrumen apapun sebenarnya. Ya tadi kalau Adi bilangnya banyak, gue mungkin bantu breakdown gitu kan. Instrumennya apa sih? Instrumennya itu biasanya adalah dibagi jadi tadi balik lagi ke equity, jadi kita bisa tanam dana kita itu sebagai kepemilikan saham di suatu perusahaan, atau yang kedua adalah kita beli surat utangnya. Surat utang ini kan bisa ke perusahaan yang mau utang tuh ternyata nggak cuma perusahaan aja gitu kan, yang utang itu bahkan teman kosan juga mau utang gitu, bisa aja gitu kan. Atau bahkan sampai di level negara gitu kan, di level negara juga ada surat utang ORI kita sebut gitu kan, obligasi negara. Atau ya in between, misalnya si utang ini dari ya yang levelnya adalah perusahaan ini perusahaan udah IPO, atau perusahaannya itu perusahaan kamar sebelah gitu, anak kos sebelah gitu. Nah ya ada juga sifatnya itu yang taruh di sifatnya komoditas. Komoditas itu adalah barang-barang yang memang biasanya dianggap berharga. Jadi contohnya adalah apa? Contohnya adalah emas, contohnya adalah perak, misalnya kayak gitu. Mungkin yang lebih itu ya, yang lebih teman-teman familiar. Atau beberapa aset tipe yang lainnya adalah ada properti, atau misalnya ada tabungan deposito, bisa juga. Dan berbagai financial instrument sekarang yang baru itu misalnya masukin ke kripto gitu, itu juga salah satunya gitu. Nah jadi kalau misalnya tadi kelasnya aja udah banyak gitu kan, sekarang kita masukinnya kemana nih gitu kan.
kemana kita harus masukin uang kita gitu. Kalau menurut gua sesimpel jangan ditebak gitu loh. Kalau misalnya mau, ya masukin aja ke semuanya. Masukin ke semuanya selama resource sumber daya kita cukup untuk bisa masukin ke semuanya gitu kan. Jadi sifatnya itu yang namanya invest itu selalu portfolio management, di mana don't put our egg in one basket aja, tapi taruh di si telurnya itu di berbagai macam basket. Tadi basketnya adalah bisa basket. Keranjangnya adalah keranjang perusahaan berupa saham, keranjangnya adalah keranjang surat utang, keranjangnya adalah keranjang properti, misalnya keranjangnya adalah keranjang kripto misalnya, atau forex misalnya, ya whatever. Jadi sebenarnya menurut gua sih, kalau misalnya buat teman-teman sekarang yang kayak, wah kayaknya kalau mau taruh uang bingung nih mau di mana gitu ya, udah mah bingung di mana tempatnya, terus kita harus teliti lagi bahwa perusahaan ini bagus atau enggak gitu ya. Menurut gua kalau misalnya lagi-lagi kalau harus belajar dulu semuanya, itu ya terlambat gitu. Ini kan start early dulu aja. Start early adalah apa? Start early adalah masukin ke semua instrumen yang aksesibel buat kita dan menurut kita itu kita tahu resikonya gitu kan. Jadi contoh misalnya yang paling aksesibel buat kita apa, misalnya yang paling simple adalah ya tabungan deh, deposito gitu kan, karena sekarang udah tinggal akses dari aplikasi dimasukin, ya udah itu ada growth X% setahun, biasanya ya 6% gitu kan, sampai 8% setahun masukin ke sana gitu, karena itu yang aksesibel dan kita tahu ada kemungkinan hilangnya nggak, misalnya kemungkinan hilangnya sangat kecil karena dijamin negara selama nilainya kurang dari 2 miliar per akun tabungan misalnya, kayak gitu. Nah, semakin yang aneh-aneh masukinnya, misalnya ke surat utang juga ada kemungkinan orangnya nggak balikin kan? Tergantung. Gantung, benar. Nah, gimana kita nge-assess seberapa yakin kita itu tahu bahwa si surat utang ini bakal dibalikin. Nah, taunya gimana? Taunya dari nanya-nanya orang yang udah pernah ngejalanin dan pengalaman gitu kan. Tapi ya kita akumulate dulu pengalamannya lagi-lagi. Gitu. Tadi agak kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya tanya langsung ke perusahaan gitu kan. Jadi ke perusahaan gimana nih kalau misalnya investasi ke perusahaan gitu kan. Nah, ke perusahaan menurut gua sih istilahnya kalau bukan kita sendiri yang ngejalanin, itu prediksi-prediksi kayak gitu ya akan sangat mirip kayak kita baca awan gitu loh. Gimana tuh maksudnya? Gimana? Langsungnya itu serinci kayak baca awan. Maksudnya kayak baca awan tuh gini. Gua ngelihat awan itu kayaknya bentuknya pesawat. Pesawat berarti mau terbang gitu kan. Tapi teman kita bilangnya, iya sih bener kayak pesawat. Tapi kok pesawatnya kayak ini ya, kayak kebakaran ya, itu buntutnya kayaknya mau turun deh gitu kan. Iya. Dua orang melihat benda yang sama, tapi persepsinya bisa beda gitu. Ya, jadi kalau misalnya ditanya perusahaan apa nih yang sekarang beneficial gitu, no one knows gitu loh. Kecuali kita sendiri yang ngejalaninnya, kita sendiri yang istilahnya ngesetir ya, ngenahkodain si company-nya gitu kan. Karena kita tahu arah perusahaan ini mau kemana gitu kan. Gitu. Jadi ya kalau misalnya jawaban simpelnya kalau misalnya sekarang gue harusnya investnya di mana gitu kan, investlah ke berbagai tempat sebanyak mungkin sehingga nanti si resikonya itu bisa termanage gitu kan. Kalau misalnya ada di satu tempat kita hilang 100% investasinya, di tempat lain kita ada untungnya sehingga bisa nutupin kerugian itu. Kurang lebih kayak gitu sih simpelnya. Tapi kalau misalnya over time gitu kan, kita akan belajar bahwa perusahaan-perusahaan mana aja yang menurut kita ini bisa opportunity-nya bagus ke depan gitu kan, atau opportunity-nya kurang bagus ke depan gitu. Nah ini lagi-lagi ke pengalaman, tapi the topic is like a whole conversation, another conversation harusnya ya. First thing first, don't put your money in one basket, itu intinya. Ya. Terus buat investasi, kalau kita ngomongin investasi, kita ngomongin soal gimana kita nge-manage resikonya gitu kan ya.
Dan menurut Marvin, kalau untuk perusahaan, it's nearing impossibility sebenarnya buat predik sebenarnya kan. Tapi tetap nih, we have to ask, kalau orang awam mau mulai mencoba mengevaluasi stock picking gitu misalnya, buat saham-saham perusahaan gitu, where to start mungkin ya, bukan how, where to start, and then how. Oke. Ini stock picking-nya spesifik ke teknologi kah atau enggak? In general dulu mungkin, ya. Oke, kalau misalnya in general, gue bakal bilang untuk orang-orang di Indonesia yang punya accessibility-nya itu di saham-saham Indonesia, mulailah dari reksadana dulu. Karena itu tuh ada manajer investasi yang udah bantu pilihin saham kita. Sahamnya itu apa, kalau lebih kayak gitu. Atau stock picking-nya itu apa. Jadi, lagi-lagi kita nggak terjun langsung gitu kan, tapi kita kayak punya perpanjangan tangan, orang ini yang bantu pilihin kita, ya kita invest di sana, di sekumpulan perusahaan inilah, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang di Indonesia udah banyak, kalau misalnya kita mau beli reksadana itu, platform-platform digital udah banyak, kurang lebih kayak gitu lah. Bisa cek deh di App Store atau Play Store gitu kan. Keywordnya itu. Iya. Reksadana. Perlu spill ininya nggak? Perlu spill nama aplikasinya nggak? Belum. Kita belum ada sponsorship. Oh gitu ya. Ya udah kalau kayak gitu. Oke. Itu kalau general, kalau yang spesifik di teknologi. Spesifik di tech gimana? Spesifik di teknologi. Yeah. Nah, khusus kalau misalnya di Indonesia. Kalau misalnya di Indonesia itu sekarang yang accessible buat masyarakat banyak itu sebenarnya sangat sedikit gitu loh. Jadi di Indonesia unicorn yang baru IPO itu kan sekarang Bukalapak ya. Bukalapak itu udah IPO, jadi udah accessible buat siapapun mau beli sahamnya boleh gitu kan. Tapi itu yang sifatnya itu menurut gua benar-benar tech startup tech yang go IPO, yang menurut kita itu perusahaan basisnya teknologi. Sisa-sisanya di Indonesia itu yang available itu perusahaannya itu yang ngomongnya teknologi padahal itu jualan hardware. Gitu. Maksudnya jualan hardware itu misalnya kayak apa namanya? Yang jualan server rack misalnya, yang jualan server rack, yang jualan printer gitu kan ke company-company. Mereka itu bilangnya adalah itu teknologi padahal mereka jualan hardware gitu. Jadi kalau di Indonesia menurut gua nggak kayak di US, itu masih sangat sedikit untuk pilihan perusahaan teknologinya. Gitu kan. Kalau di US kita udah bisa bilang FANG misalnya. FANG itu apa? Facebook, Amazon, Alphabet gitu kan, Netflix, sama G-nya apa ya? Gue lupa. Ini Google ya? Harusnya Google. Ini Google sih. Iya, A-nya itu Alphabet, A-nya itu Apple. Tapi kayaknya namanya ganti Mang dong, kan Facebook jadi Meta. Oh betul juga. Mang. Atau Man, karena Google juga jadi Alphabet, jadi Man gitu. Iya. Bagus. Itu cara orang awam untuk mulai gitu ya. Tapi ada pertanyaan titipan nih dari teman-teman follower kita di Instagram untuk teknologi. Ada 2 pertanyaan terkait investment ini. Yang pertama, apa sih kesalahan yang paling sering orang-orang lakukan ya terkait investment ini? Terus gimana caranya biar nggak terjebak saham tech atau investasi di tech yang kayaknya menjanjikan tapi ternyata zonk gitu. Contohnya ini dia bilang Theranos gitu misalnya. Kalau nggak tahu nggak usah. Oke, Theranos ya. 2 pertanyaan itu. Oke. Wah gila, mainnya udah investasinya perusahaan-perusahaan di luar gitu ya, Theranos. Buat listener Kantek yang nggak tahu, Theranos itu perusahaan startup yang jualan analisis darah ya, jualan analisis darah gitu kan. Jadi dia jualan device buat bisa menganalisis darah hanya dengan drop of blood katanya, bisa menganalisis berapa macam penyakit gitu. Dan ternyata itu lie gitu kan, bohong. It's a lie.
Iya. Mungkin yang Oke, pertama jadi dulu, kesalahan yang paling Mhm. sering orang-orang lakukan dalam konteks ini. Kesalahan yang sering orang-orang lakukan adalah menurut gua investnya itu diajakin temen. Hasil Jadi rekomendasi afiliator gitu ya. ya hasil rekomendasi afiliator gitu kan. Sekarang juga lagi hype tuh. Aduh. Kayak Iya. banyak banget orang yang keseret gitu. Iya. Just sesimpel kayak ikutan yuk invest di sini. Gua aja udah untung X% dalam berapa bulan gitu kan. Ya, iya. Ya, jadi yang namanya, mungkin gue namain sedikit, yang namanya kesalahan itu, kenapa itu salah? Menurut gue ya, yang namanya invest itu kan kita alokasi sumber daya kita sendiri ya. Ya kita bertanggung jawab terhadap sumber daya kita sendiri. We should learn, kita harus gali gitu kan, seberapa beneficial perusahaan ini. Maksudnya kayak kita taruh uangnya di satu perusahaan ini gitu kan, nanti si perusahaan ini tuh pakai uangnya gimana gitu kan. Apakah dia untuk acquire new user, untuk buka bisnis baru, untuk ekspansi. Ya, anggaplah posisikan diri kita kalau misalnya kita terima uang itu, kita bakal puterinnya gimana? Kebayang nggak cara banyak uangnya gitu kan? Atau memperpanjang runway-nya. Kebayang nggak? Kalau kita nggak kebayang, menurut gua ya nggak wise untuk kita masukin gitu kan? Karena kita nggak ngerti sebenarnya uang kita itu dikemanain. Karena there's no free lunch gitu loh. Kalau misalnya orang ada dapat dititipin uang gitu kan, pasti orang yang nitipin uang itu expect uang ini itu akan kembali either itu dalam jumlah yang minimal sama atau lebih banyak gitu kan. Yeah. Mostly. Yeah. Jadi pertanyaan sih yang masuk di Instagram ini tuh relate sama pertanyaan gue sendiri, dari tadi gue tahan-tahan nih. Gimana. Jadi pertanyaan gue adalah, kan kayak misalnya tadi kita kalau ngelihat invest perusahaan tuh kayak ngelihat awan, bentuknya menurut gue, menurut Adi, menurut Marvin beda-beda nih kan si perusahaan X ini. Nah, tapi kayak, dan kalau misalnya kesalahan yang sering dilakukan orang-orang awam itu adalah ngikut-ngikut kata-kata temennya, misalnya karena cara yang berbeda-beda tadi, Adi bilang perusahaan X aja bentuknya kayak pesawat gitu kan. Terus Kak Marvin bilang kayaknya dia mau jatuh gitu. Terus gue nih yang labil gini, kayak apa sih yang harus dilihat dari awan itu gitu sehingga lo bisa bilang dia tuh mau terbang, dan Kak Marvin bilang tuh mau jatuh gitu. Jadi kayak ketika gue dapet saran dari temen gue untuk invest di perusahaan X, dan what would I do at the first step untuk ngelihat dan mendefine bahwa dia mau terbang atau mau jatuh gitu. Ya. Kebayang nggak pertanyaan gue? Semoga jelas. Kebayang. Jadi pertanyaannya adalah, oh ya, gue udah melihat ada dua kubu. Ada kubu yang pro gitu kan, oh masukin aja invest. Ada kubu yang kontra gitu, wah ini bentar lagi bangkrut nih gitu. Iya, exactly. Dan terutama juga narik sedikit biar nyambung sama yang dengerin Kantek, kita kan bahas teknologi nih episode kita. Terus kemarin misalnya bahas AI, ya teman-teman yang denger kan kayak katanya AI oke nih buat masa depan gitu kan, atau tapi ada juga yang bilang AI bisa begini bisa menghancurkan atau menghilangkan lapangan pekerjaan, and then gue mesti ngapain nih gitu, perusahaan apa yang mesti gue lihat, terus apa yang gue harus nilai dari perusahaan itu gitu. Ya, jadi apa yang harus dilakukan sebelum gue memilih kubu lah intinya. Iya. Kan? Jangan ikut-ikutan doang. Ya, jangan ikut-ikutan doang. Ya, kalau dari gue ya, kalau misalnya apa yang harus kita lakukan, lagi-lagi ada dua caranya gitu. Kalau misalnya gue, kalau yang pertama adalah pasti nyobain nyemplung langsung. Nyemplung langsung adalah ikut yang pro, dan nyobain juga yang kedua adalah kalau misalnya udah nyemplung langsung, mempelajari kira-kira apa hal-hal apa yang memungkinkan bahwa investasi ini tuh gagal, kurang lebih kayak gitu. Jadi gue coba jabarin lagi ini 2 stepnya, kurang lebih kayak gimana. Ini approach personal gue sih. Jadi kalau misalnya tadi ditawarin kayak apa namanya, yuk ikutan yang kayak gini bisa dalam 3 bulan growth 10% gitu, atau growth-nya per bulannya 10% gitu. Ya, to the moon gitu kan. Atau kripto ini bentar lagi kali 10.000 gitu kan. Nah ya, kalau gue selalu bilangnya adalah tadi balik lagi ke yang pertama adalah you should know what you are investing gitu kan.
Jadi do your own research. Kira-kira kalau misalnya kita masukin uang ke sini, si uangnya ini dipakai buat apa sehingga nilainya itu bisa berlipat-lipat gitu kan. Again, lagi-lagi kalau misalnya suatu perusahaan atau suatu entitas bisnis itu bisa dilihatnya adalah mereka itu mengumpulkan runway atau memperpanjang runway-nya itu bisa dari customer, bisa dari surat utang, bisa dari utang, atau bisa dari investasi equity gitu kan. Kayak mereka fokusnya kemana? Kalau misalnya fokusnya itu mengumpulkan revenue, menurut gue itu yang paling sehat gitu kan. Karena artinya orang nggak mungkin mau beli servisnya kalau misalnya barangnya jelek gitu kan. Kalau misalnya barangnya bagus, pasti orang mau beli, kurang lebih kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya di yang sisanya, mau sebanyak-banyaknya ngumpulin orang yang mau ngutangin dia, sama sebanyak-banyak orang yang invest, menurut gue itu udah red flag gitu loh. Karena ya, pada akhirnya, pasti si orang-orang yang minjemin dan nge-share kepemilikan ini, pasti mereka pengen something in return. Which is ya capital lagi, kurang lebih kayak gitu sih. Uangnya lagi, uangnya mau balik dan nilainya lebih besar. Tinggal siapa dulu yang dibagiin gitu kan. Yang kebagiannya terakhir yang nggak dapat apa-apa. Yang kebagiannya pertama biasanya itu yang jadi afiliator. Bener tuh, gue dapet kok. Jadi tanya-tanya istilahnya. Tanya-tanya dan pelajari alur uangnya. Alur uang. Oke, jadi buat gue sih yang di tengah-tengah tadi harus first thing to do-nya adalah do my own research, dan precisely yang harus gue lihat adalah bisnis plan-nya gimana dia bakal make dan mengolah uang yang gue investkan atau percayakan gitu ya. Tujuannya apa sejauh ini? Apakah cuma nambah surat utang aja, atau udah ada plan nih buat target mereka buat dapetin revenue kayak gimana gitu? Ya, tapi cara yang pertama. Cara yang kedua? Oke. Cara yang kedua. Oke. Cara yang kedua, dimulai gini. Cara yang kedua, balik lagi, gue bilang ke kaidah investasi yang gue percaya selama ini adalah don't put your egg in one basket gitu kan. Portfolio management. Jadi kalau misalnya tadi gue udah in the way gue mau meneliti lebih dalam tentang alur uangnya, ini kan takes time gitu, dan nggak mungkin gue langsung grab the understanding. Bisa jadi ini adalah si mekanisme yang sangat besar sehingga gue belajarnya juga overtime. Nah kalau misalnya kayak gitu, gue kalau misalnya memadai, gue selalu put resource yang secara minimal itu gue rela untuk hilang. Ya udah, gue cobain aja masukin dulu. Biasanya kaidahnya berapa sih? Misalnya dari total portofolio, misalnya kalau misalnya gue punya tabungan 100 juta gitu ya, terus kan nanti gue bagi-bagi nih 100 juta nih, kayak misalnya 20 jutanya kemana, 30 jutanya kemana gitu kan, 10 jutanya kemana gitu kan. Nah, untuk ke hal yang coba-coba ini, itu jangan lebih dari 5% dari total portofolio. Gitu. Jadi misalnya kalau ada 100 juta, kalau lu mau coba-coba ke hal yang aneh-aneh, semaksimal-maksimalnya nyobanya di 5 juta. Itu kalau lu di 5 juta ke satu tempat, dan itu hilang gitu kan. Udah tuh, artinya kan lu nggak bisa nyoba yang aneh-aneh lagi, karena lu udah dalam Kalau mau nyoba ke berbagai macam instrumen yang aneh-aneh, ya lu berarti harus kurang dari 5 juta dong, kurang dari 5%-nya gitu. Sejutanya deh gue cobain, ya udah kalau hilang nggak apa-apa, tapi gue belajar gitu. Itu uang sekolah gitu. Kalau tetap mau coba-coba, ya itu atur jumlahnya gitu. Kata Marvin, kalau bisa jangan lebih dari 5% dari total tabungan kita gitu. Ya, betul. Ya angkanya kecil sekali lah intinya. Kalau orang yang sangat takut dengan risiko tinggi, mungkin ya 1% gitu misalnya. Enggak, sebenarnya kalau di portfolio manajemen itu bilangnya kenapa maksimum 5%? Karena gini, kalau misalnya kita invest di suatu tempat gitu kan, lu ruginya 5%, gitu kan, lu ruginya 5%, dan dari sisa 95% ini lu investasiin ke tempat yang lain, itu untuk ngebalikinnya itu, lu cukup untung 5% lagi. Jadi kan 5% dari 95% itu kan sekitar ya 40 sekian persen, tapi jadinya jadi 99, sekian persen. Udah nyamain kayak portfolio awal lu. Gitu kan. Tapi kalau misalnya lu ruginya di 10%, kan sisanya 90% tuh.
untuk balikin lagi ke 100% itu lu harus untungnya nggak 10%, lu harus untungnya 11%. I see. Gitu. Makanya 5% itu memang kayak portfolio manajemen. Maksimal 5%. Nah, ya. Kak, kan di cara yang pertama tadi cobain dulu nyemplung sambil do your own research. Layman question banget nih. Nah, apaan atuh yang harus di riset? Terus dari mana gue bisa misalnya gue invest apa ya? Perusahaan teknologi purifikasi air gitu ya. Nah, apa yang gue harus riset dari perusahaan ini tuh misalnya kalau tadi poin pertamanya adalah gimana dia memutar uang gue atau mengolah mencari revenue dan so on, itu apa yang harus gue Google lah. Gue tanya ke Mbah Google tuh apanya? Financial reportnya dia, sentimen di berita atau apa gitu. Enggak lah, nggak usah yang ribet-ribet. Layman termnya adalah kalau misalnya lo invest ke perusahaan teknologi, lu disodorin sama servisnya, lu mau pakai nggak? Oke. Make sense nggak? Maksudnya begitu lu sebagai di sisi customer, menurut lu make sense nggak gitu kan? Iya. Kalau ternyata misalnya, anggaplah misalnya ini ride-hailing app gitu ya, di mana lu tuh pemakainya, maksudnya lu tuh make misalnya, untuk bergerak dari rumah lu ke kantor gitu kan, lu pakai aplikasi ini gitu kan, nanti ada orang yang nganterin lu gitu kan, dan lu bayar gitu kan. Lu bayar misalnya 30.000 gitu sekali nganterin gitu kan. Nah, setelah lu beli servisnya 1, 2 kali, 3 kali gitu kan, menurut lu make sense nggak gitu kan? Lu worth it nggak? Kalau misalnya menurut lu worth it dan lu tanya-tanya teman-teman lu juga ada sekelompok orang yang worth it, berarti memang marketnya ada gitu kan. Ya, dengan kayak gitu mestinya perusahaan ini ada tempatnya di market. Ya, kalau misalnya menurut lu begitu lu lihat servisnya aja, anjir, gua ke gang sebelah aja di charge-nya 100.000 gitu kan. Iya. Nggak make sense gitu ya. Kenapa kita harus taruh uang kita di perusahaan seperti itu? Kurang lebih kayak gitu lah. Oke, clear. Itu untuk orang layman ya. Jadi kayak do you believe simple. Do you believe in the product and the way they sell it? Asik. Before kita jadi investor, kita flip mindset kita ke sebagai seorang customer gitu ya. Kita mau beli jasa, mau pakai barang, mau beli jasa yang mereka tawarin atau enggak. Dan lihat sekitar. It should help for starters. Layman kan? Layman. Kalau nggak ntar gue lagi. Oke. Tapi kita ngebahas sedikit soal financial record yang agak susah didapat, dan selain susah didapat dan diakses sama orang-orang awam mungkin ya, itu kan mungkin bisa dibilang good measure buat gimana sebuah company perform gitu. Cuma agak susah buat didapat dan bisa dibilang merupakan lagging indikator gitu. Yang lebih gampang dilihat dan diakses orang awam selain kita coba flip mindset kita jadi seorang customer, apa? Ada nggak? Biasanya kalau nggak lagging indicator itu kan biasanya itu udah data-data yang dijual ke investor bahkan, ya. Itu selalu data yang looking forward. Jadi looking forward tuh kan ujung-ujungnya pasti si company itu perlu tambahan dananya kan dari revenue ya pasti. Nah, gimana cara dia dapat revenue itu, ada beberapa indikator yang menandakan bahwa dia akan semakin dekat mendapatkan revenue-nya dia gitu kan. Dan ini biasanya itu data ini selalu di-share ke calon investornya mereka gitu. Jadi untuk dapat aksesnya memang nggak publik itu bisa dapat. Cara kita dapat datanya itu dengan kita memperlakukan diri kita itu sebagai calon investornya mereka gitu kan. Dan mereka akan buka datanya. Jadi contoh nggak usah jauh-jauh kayak misalnya Tokopedia atau e-commerce lah, e-commerce gitu kan. Yang warna hijau, yang warna oranye gitu kan, yang warna ungu, mereka selalu bilangnya adalah GMV gitu kan.
data GMV. Atau itu adalah total dana yang berputar yang dibelanjain di platform e-commerce-nya mereka. Itu kan sebenarnya bukan revenue, itu adalah uang yang berputar dari satu pembeli ke penjual gitu kan. Ditotalin berapa banyak gitu. Nah, ini adalah menurut mereka indikator revenue. Karena apa? Bayangkan kalau misalnya di platform mereka cuman dapat mereka charge cut 1% aja. Ya udah revenue mereka berarti jadi 1% dari total GMV-nya itu. Gitu. Ya itu adalah leading indikatornya. Jadi technically mestinya kalau misalnya kita mau tahu perusahaan ini data leadingnya gimana, ya jangan tanya ke orang-orang yang nggak ngejalanin perusahaannya, ya tanya ke orang yang ngejalanin perusahaannya lah, mereka yang paling tahu mestinya. Ya. Dan si leading indicator ini ya beda industri mungkin, gue assume beda mungkin ya si metriknya atau indikatornya. And we have to find out what it is. Tapi susah ya kalau mau nge-investnya ke perusahaan luar negeri, gimana coba? Masih kita WA Mark Zuckerberg gitu. Atau WA siapa lagi pendiri-pendiri Fang atau startup. But anyways, that's just me rambling. Ya, nggak selalu accessible. Makanya kalau misalnya mau invest, how to start-nya adalah ya yang accessible buat kita aja lah. Jangan yang jauh-jauh gitu. Ya. Tapi terkait investment ada satu lagi yang agak gatal yang pengen gue tanyain. Kita belum begitu ngebahas perbedaan gimana cara nge-evaluate perusahaan-perusahaan yang bergerak di emerging tech dan perusahaan-perusahaan yang udah public terkenal. Belum ada pertanyaan itu dan belum beneran dijawab secara terpisah. Tadi sebenarnya udah di-mention dikit-dikit kan. Ada kalau e-commerce atau startup kayak gimana, kalau yang udah IPO kayak gimana gitu. Bedanya apa, Fit? Misalnya, tadi kan sempat kita mention Facebook, tempat of Fang, sama new emerging tech. Gitu. Oke, bedanya apa? Mungkin ini juga emerging tech juga kan itu satu definisi sendiri ya, yang kita sendiri juga. Maksudnya setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda gitu menurut gua emerging tech. Tapi yang jelas ngelihatnya adalah mungkin kalau dari sudut sisinya finansial itu bilangnya itu growing atau stable biasanya. Okay. Jadi biasanya kalau misalnya gua bisa bilang untuk perusahaan-perusahaan yang masih growing itu mereka selalu lihatnya adalah berapa banyak percentage, berapa banyak growth percentage yang mereka bisa achieve di certain period of time. Biasanya dari tahun itu, di quarter itu, gitu, atau di semester itu mereka selalu ngasih taunya adalah itu. Jadi kayak nih growth gua di tahun kemarin itu misalnya 1000%. Gua expect untuk dapat growth di tahun ini another 1000% lagi misalnya. Atau another 500% gitu kan. Dengan kayak gitu, dengan planning gue kayak gini, gue butuh additional fund XXX misalnya. Kayak gitu. Emerging tech biasanya sifatnya itu selalu ngomongin tentang growth-nya berapa persen. Gitu. Itu terjadi juga di zaman waktu dulu Facebook itu baru IPO gitu kan. Facebook baru IPO itu selalu ditargetinnya adalah growing registered ya kalau nggak salah. Growing registered usernya itu harus lebih tinggi dari yang sebelumnya. Lebih kayak gitu. Nah, beda halnya kalau misalnya yang udah mature gitu. Kalau misalnya yang udah mature itu biasanya ngomongnya udah bukan target growth dari si usernya lagi gitu kan. Tapi biasanya adalah kalau misalnya si perusahaan-perusahaan yang udah mature itu ngomongnya adalah gimana memperbesar market share dengan cara M&A biasanya. Kalau nggak M&A, merger and acquisition gitu kan, beli perusahaan yang baru atau dia pindah ke market baru. Pindah ke market baru itu misalnya yang tadinya kayak contoh dengan lagi-lagi Facebook misalnya gitu kan. Kalau Facebook sekarang udah mature, mereka itu yang tadinya social media company, mereka pindah ke virtual reality
sekarang. Nah, Ya, itu tanda-tanda kalau misalnya dia memperluas lini bisnisnya, itu tanda-tandanya dia udah mature dan cari market baru untuk grow. Jadi kalau untuk emerging masih baru, marketnya masih gede nih, mereka kejar terus di satu lini bisnis, tapi persentasenya itu harus nambah setiap tahun. Kurang lebih bedainnya gitu. Oke. Dan itu berarti itu cara kita bedain dan juga perlu kita jadiin parameter juga nggak sih Kak waktu mengevaluasi itu? Jadi maksudnya kalau gue lagi pengen invest ke perusahaan yang lagi emerging, berarti ya gue ngelihatnya si grow-nya itu. Terus kalau gue ke yang mature, apakah dia sekarang udah mulai beli banyak atau udah mulai akuisisi, udah mulai pindah-pindah market gitu-gitu. Itu tuh maksud gue, that's how the way we differentiate them, itu bisa kita jadikan the way we evaluate them juga nggak? Sejujurnya kalau gue sih gue nggak melihat itu kalau gue. Tapi itu kan trennya ya, tren perusahaan yang udah public ya, biasanya mereka siklusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya gue sendiri parameternya, karena gue masih di tahap accumulating wealth dan growing wealth, gue selalu melihatnya ya itu aja, growingnya aja. Mana yang growingnya paling cepat dan gue kebayang si perusahaan ini gimana muter uangnya, ya itu yang gue coba invest, kurang lebih kayak gitu sih. Fundamentalnya nggak jauh berbeda. Iya. Gimana Di? Fundamentalnya nggak jauh berbeda. Iya. Buat cara buat lu nge-evaluate. Ya, betul. Oke, clear. Nah, gue tadi sebelum mau ke pertanyaan terakhir, jadi keinget sesuatu. Ada pertanyaan dari follower kita yang belum dijawab tentang gimana cara biar nggak terjebak saham tech menjanjikan kayak Theranos. Kita tadi baru define Theranos itu apa. Hampir kita belum specifically ngejawab itu. Iya. Wah, apa ya? Gimana supaya nggak kejebak? Karena kalau ngambil contohnya Theranos gitu kan. Menurut gua kalau misalnya kita ngambil contohnya Theranos masih sama pada kaidah gua yang gimana untuk invest sih. Yang pertama adalah jangan ikut-ikutan, yang kedua adalah do your own research. Jangan ikut-ikutan, do your own research, dan kasih, kalau misalnya lu memang mau coba ya, lu coba invest seberapa lu mau hilangnya. Gimana ya ngomong? Tadi portfolio manajemen lu lah. Iya. Karena apa namanya tadi, aku jadi lost my train of thoughts. Karena ini mirip sama yang kayak tadi Kak Marvin mention kan, bahwa benar-benar nggak ada yang bisa lihat ke depannya kayak mana gitu. Jadi kalau emang mau nyoba ya benar-benar harus melakukan si kaedah tadi. Harus di-manage berapa persentasenya kan? Risknya. Much willing to lose. Oke. So kita udah ngomongin macam-macam nih dari awal tentang earn, tentang how to grow. Maybe sebenarnya tadi gue mau nanya last tips, tapi berhubung Kak Marvin tadi mention bahwa the whole step itu ada reserve dan share juga, perlu mungkin sedikit aja kita bahas step untuk mereserve dan share yang jadi andalan Kak Marvin itu apa? Masing di tiap fase itu. Kalau misalnya buat personal ya, kalau buat personal sifatnya kalau reserve itu kalau misalnya buat reserve itu selalu alokasiin dana kita itu buat masa tua. Jadi sesimpelnya adalah coba deh kita alokasiin dananya buat dana pensiun misalnya, kalau lebih kayak gitu. Itu adalah buat nge-reserve. Sebenarnya metodenya sangat simpel. Metodenya adalah ya kayak nabung di celengan gitu kan, dikit-dikit setiap bulan aja gitu kan. Anggap duit hilang aja gitu. Anggap aja itu duit buat ngetraktir diri kita di masa depan, lebih gitu. Tapi tiap bulan kita ngetraktirnya gitu kan. Sehingga kita nanti di tahun depan itu di masa yang akan datang akan berterima kasih kepada diri kita di masa lalu, lebih gitu. Terus step yang kedua adalah untuk reserve, jangan lupa untuk sediakan instrumen yang sifatnya itu bisa nge-cover kita di rainy days.
Jadi contohnya misalnya adalah proteksi atau tipe-tipe asuransi itu juga penting untuk nge-preserve. Jadi jangan sampai kita udah accumulate dan growing gitu kan, menggebu-gebu gitu kan. Ternyata yang namanya shit kan selalu bisa happens gitu ya. Nah, jangan sampai apa yang kita udah accumulate itu ya hilang begitu saja gitu kan. Hanya karena shit happens ini. Jadi selalu ada hedging-nya, itu sifatnya adalah proteksi. Anything that can happen will happen. Ya, di film apa ya kayaknya? Kalau pernah dengar. Itu konsep di programming aja sih. What shit happen. Ya, itu untuk preserve. Sedangkan untuk share, ya ini sebenarnya kalau share udah sangat populer juga konsep-konsepnya di agama ya. Misalnya kalau misalnya di Islam itu ada yang sistem apa namanya, istilahnya zakat misalnya, atau kalau misalnya di yang Katolik Protestan itu ada yang namanya perpuluhan, berarti kayak gitu ya, share. Itu atau yang kedua adalah share-nya adalah share untuk keturunan kita, sifat sediain surat waris gitu kan, misalnya ya surat wasiat. Tapi gue sendiri belum bikin sih surat wasiat. Karena menurut gue nilainya masih terlalu kecil untuk diwasiatkan. Ya. Oke. So with that kita udah bahas segala fase memanage our wealth, terutama di bidang di dimensi finance, dari accumulate, dari growth, reserve and share. To close the discussion kali ini, Kak Marvin, ada nggak tips yang pengen Kak Marvin share ke teman-teman? Apapun deh yang Kak Marvin feels like we should definitely know or take away from this talk. Ya, mungkin kalau misalnya akhir kata, karena yang namanya orang-orang teknologi itu kan pasti udah sadar juga bahwa kita ini di industri yang sangat cepat gitu ya, berubahnya gitu ya. Kita udah mastery something, tahun depan tiba-tiba ada teknologi baru, ada platform baru, ada framework baru, harus belajar lagi. Sama juga dengan konsepnya dengan personal wealth, walaupun tadi konsepnya seperti itu, ada 4 tahap itu, implementasinya macam-macam dan terus berevolusi. Jadi kalau akhir kata dari gua adalah ya make sure buat teman-teman itu selalu punya growth mindset, di mana teman-teman bisa keep open minded, learning something new gitu kan, petik yang bagusnya dan buang yang jeleknya, kurang lebih kayak gitu sekali ya. Asik. Dan jangan lupa juga selalu dengerin podcast Kantek supaya bisa selalu dapat intisari. Ya, selalu dapat makanan gimana caranya untuk mendapatkan growth mindset. Asik. Ya, asik. Coming to a full circle ya. Thank you Marvin, thanks a lot udah share your opinion and knowledge and wisdom with us. Kalau misalnya ada pendengar Kantek mau reach out ke Luvin, where can they reach out to you? Oke, ya, teman-teman bisa reach out ke gue lewat Instagram atau LinkedIn, cari aja kalau di Instagram @gglimarvin, Gigi. Di LinkedIn juga sama, gglimarvin. Oke, nanti kita embed ya di description podcastnya. Oke, thank you juga thank you Kak Marvin udah dengan sabar menjawab pertanyaan hahoh gue. Dan thank you juga audiens kita yang udah dengerin. Semoga selalu reminded untuk punya growth mindset dan memanage wealth dari dimensi finance terutama, dan memenuhi tiap jenjangnya, accumulate, grow, reserve, dan share itu ya. Jangan tahu-tahu putting one egg in one basket yang risky pula sebelum bisa accumulate dan punya simpanan yang cukup gitu kan. So the rest, you know the drill. Let us know what you think about this podcast, what's interesting, what you agree or disagree about, dan apalagi yang pengen teman-teman dengar mungkin di kolom komen YouTube ini. Asik. Untuk pertama kalinya akan kita upload di YouTube. Atau lewat voice message Spotify Kantin Teknologi atau DM di Instagram kita @kantinteknologi. With that, sampai jumpa lagi. Thank you. Bye-bye. Thank you.